的誓言在这都是纯洁神圣的。Halo Sobat MSC, balik lagi dengan Narator Magang. Nah, seperti biasa Narator Magang akan membawakan sebuah alur cerita film. Kali ini bertema survival, yang menceritakan tentang dua orang yang harus bertahan hidup di tengah dinginnya kutub utara akibat pesawat mereka yang terjatuh saat terhantam badai. Dan dari sinilah benih-benih cinta mereka pun tumbuh. Akankah mereka bisa selamat? Kita langsung aja ke alur ceritanya. You up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've already Film akan dibuka dengan seorang pria bernama Wu yang memiliki sebuah agensi pernikahan. Di sini Wu ingin membuat sebuah pernikahan di Antartika. Jadi dia datang bersama Rui dan juga Natasha ke Antartika. Di sini mereka menyewa sebuah pesawat kecil untuk melihat kondisi Antartika. Wu terlihat sangat senang dan juga antusias karena dia akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dengan pernikahan di Antartika. Tapi terlihat di sini Rui tampak tidak tertarik. Dia hanya melihat sekeliling. Seakan-akan mengabaikan Wu. Tapi kemudian kapten memberitahu kalau kapal mereka berhadapan dengan sebuah badai salju yang cukup besar. Jadi dia akan memutarkan pesawat itu 30 km agar bisa melewati badai itu. Tapi ternyata badai itu cukup besar. Kapten terpaksa memasuki badai itu dan mulai menanjak agar bisa melewati tepat di atas badai itu. Namun sayangnya karena badai itu cukup kencang, kapal mereka tidak cukup kuat menahan anginnya dan perlahan-lahan kehilangan ketinggian. Di sini Rui, Wu, dan Natasha terlihat sangat panik dan kemudian hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Salah satu sayap mereka terhantam gunung es yang membuat pesawat mereka terjun dengan cepat dan kemudian menghantam tanah dengan cukup keras. Setelah sekian lama Wu terbangun dari tidurnya. Terlihat di sini Wu terlontar dari pesawatnya. Kemudian dengan bergegas dia kembali ke pesawat itu dalam kondisi rusak berat. Di sini dia melihat Natasha dan juga Rui yang terluka. Kemudian dia menolong Natasha yang tergelantung di kursi pesawatnya. Kemudian dia kembali untuk menolong Rui. Namun sayangnya di sini Rui terjebak di kursi pesawat itu. Dia berusaha untuk menolongnya. Tapi kemudian terdengar retakan yang cukup keras. Ternyata mereka mendarat di lapisan es yang cukup tipis. Di sini Wu harus bergegas menyelamatkan Rui sebelum pesawat itu tenggelam. Setelah berhasil menarik keluar Rui dari puing-puing pesawat itu langsung terjatuh dan tenggelam. Kemudian di sini Wu mulai mencari sinyal, tapi Natasha telah tewas. Kini hanya meninggalkan Rui dan juga Wu di tempat itu. Tapi di sini terlihat Wu masih terlalu sibuk untuk mencari sinyal. Tapi kemudian dia bertanya kepada Rui, bukankah pesawat itu memiliki kotak hitam? Tapi Rui mengatakan, bila lautan di sekitar sini dalamnya hampir 3 km dan kotak hitam tidak akan berguna. Kemudian Wu dan Rui mulai mencari tempat perlindungan dan membawa mereka bertiga pergi dari tempat itu. Tapi di sini mereka tidak bisa meninggalkan jasad dari Natasha begitu saja. Jadi mereka membawanya sementara. Saat mereka terus berjalan, tiba-tiba angin berhenti. Rui yang merupakan ahli Antartika, dia menyadari kalau terjadi perbedaan cuaca dan ini menandakan badai yang cukup besar akan datang. Kemudian Rui meminta Wu untuk bergegas menggali lubang. Sini dengan cepat Wu menggali lubang
dan kemudian mereka berdua bersembunyi di dalamnya, sedangkan jasad dari Natasha ditinggal di luar. Setelah badai berakhir, di sini Wu bertanya, bukankah mereka bisa mendaki sebuah gunung untuk mencari sinyal? Tapi di sini Rui mengatakan kalau itu tidak mungkin, karena ini adalah Antartika, tempat paling terpencil di seluruh dunia. Tidak akan ada sinyal di tempat ini. Tapi Wu masih tetap ngotot. Kemudian dia meninggalkan Rui di lubang itu dan berusaha mencari sinyal di atas gunung. Tapi sayangnya semua omongan Rui benar. Tidak ada sinyal, yang membuat Wu sangat frustasi yang tidak sengaja dia terjatuh dari gunung itu. Saat jatuh itulah Wu menemukan sebuah pondok penyintas di tengah gurun salju itu. Kemudian dia bergegas kembali kepada Rui. Di sini terlihat Rui sedang diserang oleh beberapa burung karnivora. Kemudian Wu menyelamatkan Rui dengan menyingkirkan salah satu burung itu. Setelah mengatakan kalau dia telah menemukan sebuah pondokan, di sini Wu berencana membawa Rui ke pondokan itu. Tapi sebelum itu, Wu akan mempersiapkan segalanya dan membawa barang-barang yang dianggap penting. Setelah memakamkan Natasha, akhirnya mereka pergi menuju pondokan itu. Di sini mereka harus melewati beberapa bukit dan gunung, yang membuat Rui tersandung dan akhirnya terjatuh. Di sini dia pingsan. Namun setelah sadar, dia sudah berada di dalam pondokan itu. Tapi ada masalah baru. Beberapa tulangnya patah akibat jatuh dari pesawat itu dan ditambah saat Wu membawanya dengan cukup kasar. Jadi di sini Wu berusaha untuk menolongnya. Dengan memperbaiki beberapa tulangnya yang patah atas permintaan dari Rui. Setelah selesai di sini, Rui meminta kepada Wu untuk membuatkan lubang di kasurnya agar dia bisa buang air kecil. Setelah selesai, Wu pergi keluar dan dia melihat beberapa tangki yang ternyata masih berisi bahan bakar. Di sini dia berusaha untuk menyalakan generator itu. Setelah beberapa kali percobaan dan generator itu pun menyala, yang membuat pondokan itu dialiri listrik dan penghangatnya pun menyala. Di sini Wu mulai mencari apapun yang bisa mereka gunakan di dalam pondokan itu. Di sini mereka menemukan beberapa makanan kaleng. Tapi sayangnya beberapa dari makanan kaleng itu tidak bisa dimakan karena usianya lebih dari 20 tahun. Seperti makanan kaleng yang dari tahun 92 atau 98. Yang jelas itu sudah kadaluarsa. Tapi kemudian Rui mengatakan kalau mungkin mereka hanya berjarak 20 km dari stasiun penelitian milik Cina. Dan itu adalah berita baik, tapi sekaligus berita buruk. Berjalan di Antartika sejauh 20 km dengan cuaca yang tidak menentu, itu merupakan hal yang sangat berbahaya. Tapi kemudian Rui menjelaskan, kita tidak tahu letaknya pos penelitian itu di mana. Jadi kita akan seperti mencari 20 km pada radius lingkar. Ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit karena mereka akan mencarinya dengan acak. Ditambah lagi, mereka sudah terjebak di sini selama 3 hari. Dan menurut Rui, dari cadangan makanan dan bahan bakar mereka hanya akan bertahan selama 75 hari dan mereka akan kedinginan dan mati. Tapi di sini, Wu tidak ingin menyerah. Dia akan melakukan apapun agar bisa selamat. Setelah itu Rui mengatakan kalau sebelum itu, dia harus mencari arah pos pantau itu di 4 penjuru mata angin. Utara, selatan, barat, dan timur. Dan pertama-tama, dia harus mencari ke utara. 高度角最小，现在是早上。你说什么地磁南磁什么的？和地。今年我大力北方。 Setelah beberapa hari mencari, Wu tidak menemukan apapun dan kembali ke pondokan Rui berada. Di sini mereka sudah 10 hari terjebak, tapi Wu masih belum mau menyerah. Dia ingin mencari lagi. Setelah terus mencari selama beberapa hari, tidak sadar mereka sudah terjebak di tempat ini selama 18 hari dan waktu mereka sudah semakin menipis. Tapi dengan gayanya yang selengean, Wu terlihat tidak terlalu peduli. Dia akan terus mencari pos pantau itu. Di suatu hari terlihat Wu sedang mencari ikan. Dia sangat bahagia setelah mendapatkan beberapa ikan. Dan kemudian akan berjalan kembali ke tempat pondokan Rui berada. Tapi sayangnya dia tidak sengaja terperosok ke dalam ngarai yang sangat dalam. Dan terlihat di sini Wu sangat putus asa. Dia tidak bisa kembali ke atas dan kemungkinan dia akan juga mati di tempat itu.
Wu sudah terjebak di ngarai itu selama 2 hari. Dia sangat memikirkan kondisi Rui, bagaimana dia akan makan, bahkan buang air kecil. Sedangkan dia berjalan saja tidak bisa. Tapi kemudian dia memutuskan akan keluar dari ngarai itu. Dia mulai melewati terowongan es yang ada di hadapannya. Di sisi lain, Rui sedang menunggu kedatangan Wu. Setiap ada gerakan atau hembusan angin yang menabrak pintu itu, Rui selalu mengira kalau Wu telah pulang. Tapi sayangnya, itu hanya angin. Terlihat di sini Rui sangat putus asa. Bahkan dia sudah mengira kalau Wu telah tewas. Di sisi lain, Wu masih berjuang keluar dari gua itu. Tapi kemudian, gua itu runtuh. Tapi untungnya Wu masih selamat. Tapi kini dia harus terjebak di tempat itu. Dia hanya mengandalkan korek dan juga pisau yang dia bawa. Dia terus menggali dan membuat lubang di es itu. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia berusaha keluar dari lubang itu, hingga koreknya pun mati. Tapi kemudian dia berhasil keluar dan bergegas kembali ke pondok tempat Rui berada. Sedangkan Rui yang sudah sangat putus asa berusaha mengambil makanannya sendiri di rak. Tapi karena tidak kuat, dia pun terjatuh. Dan udara pun semakin mendingin. Dia berusaha keluar untuk menyalakan generator itu. Tapi sayangnya dia gagal dan kemudian pingsan. Tak selang lama, Wu datang dengan berlari. Dia langsung masuk ke dalam pondok dan melihat pintunya terbuka. Dan benar Rui tidak ada di tempat itu. Kemudian dengan bergegas, Wu mencarinya di luar dan melihat Rui terbaring di dekat generator. Kemudian Wu memeluk Rui dan setelah itu membawanya masuk. Dan akhirnya Rui pun sadar, sedangkan Wu memasakkan makanan untuk dia. Di sini mereka berdua tidak berkata apapun, tapi kemudian Wu menceritakan kalau dia terperosok ke dalam lubang dan mengatakan kalau sebaiknya kita hidup jauh lebih baik. Mungkin dari situ Wu telah mendapatkan pelajaran hidup kalau materi yang dia miliki sama sekali tidak berguna di tempat ini. Seakan-akan apa yang dia kejar tidak memiliki arti selain kehidupannya dan Rui. Kemudian di sini Wu melanjutkan perjalanannya untuk mencari pos pantau itu. Dia telah berjalan selama beberapa saat dan meninggalkan Rui di pondokan itu. Tapi kemudian ada yang aneh dengan pemandangan itu. Di penglihatan dia semuanya terlihat mulai kabur dan hanya terdapat kilatan cahaya putih. Dia sangat panik. Mendadak Wu mengalami kebutaan. Di sini dia bergegas dan secara perlahan-lahan menuju tempat Rui. Tapi dia tidak kunjung menemukannya. Dia sangat panik karena dia tahu dia akan tersesat. Di sini Wu terus memanggil nama Rui, tapi tidak terdengar oleh Rui. Di tengah sayup-sayup itu, Rui mulai mendengarkan suara dari Wu, dan dia tahu kalau Wu telah mengalami masalah. Dia berusaha menjawab semua panggilan dari Wu, tapi Wu belum mendengarkannya. Tapi kemudian, di saat Wu mendengarkan suara dari Rui, dia tahu harus berjalan ke arah mana. Di sini dia tampak kebingungan dan hanya berputar mengelilingi pondokan itu. Tapi saat Rui keluar dari pondokan, dia dengan jelas mendengarkan suara Rui dan lalu pergi ke arah Rui. Di sini dia melihat keadaan Wu, matanya sangat merah. Dia tahu kalau Wu telah mengalami kebutaan sementara. Kemudian dia memeluknya dan membawa Wu ke dalam pondokan itu. Di sini Rui merawat Wu yang mengalami kebutaan dan berkata kalau sinar matahari dipantulkan oleh salju 95%. Jadi seakan-akan dia seperti menatap matahari dengan cukup lama. Ditambah lagi Wu sangat sering di luar. Kemudian Wu mengatakan kalau mungkin saatnya kini kamu yang merawatku. Ting. 朋友，来，慢一点。 Beberapa hari pun berlalu, kondisi mata Wu sudah membaik. Tapi kini dia telah belajar untuk menggunakan sesuatu sebelum dia keluar. Karena tidak ada kacamata di tempat ini, jadi dia memutuskan menggunakan bram milik Rui. Tentu saja ini menjadi hal yang sangat lucu. Tapi di saat Rui mulai menjelaskan mengenai rute yang akan diambil, tanpa sengaja Wu melihat bagian belahan milik Rui. Tapi sayangnya dia tidak melihat belahan itu. Yang dia lihat adalah patung Dewi yang menggelantung di lehernya. Rui pun salah paham tentang apa yang dipikirkan oleh Wu.
Kemudian Wu kembali keluar untuk mencari di mana pos pantau itu lagi. Tapi kini dia lebih tenang dan lebih punya persiapan. Bahkan dia menemukan seekor anjing laut di perjalanannya. Seakan-akan dengan kegabutannya, Wu mulai ngobrol dengan anjing laut itu seakan-akan kalau anjing laut itu ialah Rui. Di mana dia di sini memuji Rui tentang kecantikannya, bahkan tentang keseksiannya. Bahkan di sini Wu juga memuji tentang kepintarannya. Tapi sayangnya Rui ialah gadis yang sangat serius, bahkan tidak memiliki selera humor. Kemudian Wu mulai melanjutkan perjalanannya lagi. Tapi dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Ternyata dia berjalan di atas es yang cukup tipis. Terjadi sebuah retakan yang cukup besar. Wu terperosok ke dalam es itu. Dia mencoba keluar dan berenang, tapi dia tidak bisa menemukan tempat di mana dia masuk. Di tengah keputusasaannya dan kepasrahannya akan kematian, tiba-tiba dia melihat beberapa penguin yang berenang ke arah lubang itu, seakan-akan memberitahu kalau dia harus mengikuti mereka. Di sini, Wu berjuang keras agar bisa keluar dari air itu. Setelah dia berhasil keluar, dia meringkuk ke arah kedinginan. Tapi dia tidak bisa seperti itu. Dia harus segera kembali sebelum dia mati akibat hipotermia. Dia berjalan secara perlahan kembali ke pondokan. Rui yang sedang menunggu di pondokan itu tiba-tiba mendengar suara generator yang dinyalakan dan pemanas itu pun menyala. Di sini dia sangat senang di saat Wu telah kembali pulang. Saat pintu dibuka, alangkah terkejutnya saat melihat Wu dalam kondisi kedinginan dan basah kuyup, dan kemudian dia pun pingsan. Di sini Rui berusaha untuk menolong Wu dengan segala cara. Karena dirasa Wu tetap kedinginan, terpaksa dia membuka semua baju Wu lalu memeluknya. Setelah Wu tersadar, dia terkejut saat melihat Rui berada di sisinya dengan tertidur. Dia di sini memandang Rui yang begitu cantik, seakan-akan ingin memeluknya. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba dia mencium bau kain yang terbakar. Dan dia melihat kalau jaketnya telah terbakar. Dengan panik, dia berusaha mematikan api itu. Dengan Rui hanya memandang Wu dengan tatapan yang cukup canggung. Begitu pula dengan Rui yang memandang Wu dengan sangat malu. Disingkat cerita, kemudian Wu berusaha untuk menggali makam Natasha untuk mengambil sepatu miliknya. Setelah itu dia kembali ke pondokan. Tapi kemudian terdengar suara ketukan dari luar. Dia bergegas membukanya, siapa tahu ada orang yang ingin menolong mereka. Tapi tidak ada siapapun. Saat dia kembali masuk, ketukan itu semakin keras. Di sini mereka kaget dan panik. Siapa tahu itu adalah beruang kutub yang menerobos masuk ke pondokan mereka. Namun sayangnya, itu hanyalah penguin lucu yang menerobos masuk. Wu terlihat sangat lega, sedangkan Rui hanya tersenyum melihat tingkah konyol dari penguin. 吴福春，你敢！ Setelah itu, di sini Wu ingin menangkap penguin itu menjadikan makan malam. Tapi Rui mengatakan kalau jangan berani melakukan itu terhadap hewan yang sangat lucu ini. Karena Rui yang terus mengomel, akhirnya Wu mengurungkan niatnya untuk memasak penguin itu. Di sini terjadi banyak kelucuan antara mereka berdua, sehingga membuat penguin itu pun menjadi bagian dari mereka. Kini mereka seakan-akan sudah bisa menerima keadaan mereka di tempat itu. Bak keluarga kecil, mereka menikmati banyak kebahagiaan. Bahkan di sini Rui sudah mulai belajar berjalan menggunakan skop yang ditemukan oleh Wu, dan kemudian mereka pun mulai bermain-main dengan kereta luncur. Tidak terasa, sudah 60 hari lebih mereka berada di tempat itu, dan segala penjuru sudah mereka telusuri untuk mencari pos pantau itu, tapi sayangnya masih belum menemukan tempat itu. Tapi yang tidak disadari oleh Wu, kondisi Rui sudah semakin memburuk. Bahkan dia sering mimisan yang disembunyikan oleh Rui di depan Wu. Tapi di saat makan malam, kini dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia mimisan tepat di hadapan Wu. Dia sadar ada sesuatu yang tidak benar dan salah pada diri Rui yang membuat mereka harus segera menemukan pos pantau itu cepat atau lambat. 牙齿会一颗一颗掉。 Dengan kondisi Rui yang semakin memburuk, Wu sadar kalau mereka harus terus bertahan hidup di tempat ini dan segera mencari bantuan di pos terdekat. Walaupun lebih dari 60 hari sudah mereka cari tak kunjung ketemu. Kemudian di sini Wu mulai menyatakan perasaannya kepada Rui mengenai perasaannya yang selama ini dia pendam, kalau dia sangat menyukai dan mencintai Rui. Di sini dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia melamarnya dan ingin menikahinya sebelum semuanya terlambat. Di sini Rui yang awalnya ragu tapi kemudian juga luluh akibat ketulusan
dari Wu yang menjaganya selama ini. Di sini mereka seakan-akan ingin memulai hidup baru atau menghabiskan sisa-sisa umur mereka di tempat ini. Tapi di sini Rui mengatakan kepada Wu untuk terus melangkah sebelum dia pergi dari dunia ini. Kemudian di sini Wu dengan satu upayanya yang terakhir dan hanyalah satu-satunya kesempatan yang dia miliki, dia memutuskan untuk mencari pos pantau itu untuk terakhir kalinya. Di sini Rui yang melihatnya mengizinkan dia pergi sebagai upaya terakhir agar mereka bisa selamat dan pergi dari tempat itu. 行了，你要趁海滨越来越好，千万不要弄湿鞋袜。 Di tengah perjalanan itu, terlihat di sini badai besar menghantam Wu di perjalanannya, yang membuat dia harus tersungkur karena kedinginan. Di keesokan paginya, dia terbangun dari suara penguin yang ternyata mengikutinya. Penguin yang dipelihara oleh Rui. Saat penguin itu menghindar, terlihat jelas pos pantau itu terlihat di hadapannya. Dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya, dia berjalan menuju pos pantau itu. Saat dia sampai, tidak ada orang yang terlihat di tempat itu. Kemudian dia tersandar di dalam tong akibat kakinya yang sudah membeku. Dia memukul-mukul kakinya dengan putus asa, dan kemudian meraih sebuah batu dan memukul drum itu dengan keras. Tidak ada orang yang datang, tempat itu benar-benar kosong, atau mereka tidak mendengarnya. Dia terus memukul, sampai seluruh suaranya bergema di tempat itu. Tak selang lama orang-orang itu pun datang dan langsung menolong Wu. Wu pun langsung mengajak mereka menemui Rui di pondokan itu dengan mobil salju yang mereka miliki. Tapi sayangnya saat mereka tiba, longsor terjadi yang menghancurkan pondokan itu. Di malam harinya, Wu yang tengah dirawat memutuskan untuk pergi menggunakan snowcar yang dia temui di pos itu dan mendatangi pondokan itu, dan dia menemukan Rui yang berada di dalam lubang dalam kondisi tidak sadarkan diri. Kemudian dia memeluk Rui sambil memandang aurora yang tampak indah, dan film pun berakhir. Nah itu tadi adalah alur ceritanya. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita romantis kali ini. Jangan lupa like, subscribe, Fugas Film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.